Tuhan, bila memang Dia, tolong berikan ku jalannya. Semua telah ku usahakan hanya untuk ditayang. Kaulah satu-satunya. Teman-teman, selamat datang lagi di Chits Chat. Dari Chats ke Chat, kita punya moto baru. Kita mau punya moto baru, tapi maaf Onyo, hari ini aku hanya sendiri welcome kamu di sini karena co-hostku sedang sakit. Kita Biasanya itu Kakak Mark ada Sharla. Cuma Sharla lagi sakit Nyo hari ini. Oke. Kita doakan juga semoga Sharla kembali pulih. Hari ini kita kedatangan Onyo. Terima kasih loh Onyo. Terima kasih banyak udah mau undang aku ke sini dan bantu promoin lagu aku. Iya dong, karena kita memang mempromosikan lagu-lagu yang sudah ada di chart dan akan menuju ke chart, oke? Dengar-dengar Onyo baru rilis single baru. Yes, judulnya Bila Memang Kamu. Bila Memang Kamu, Kamar. Disingkatnya apa Nyo? BMK. Bila Memang Kamu. Karapitan bukan. Dekat rumah gua ada BMK. Bila Memang Kamu. Bila Memang Kamu. If it's you, ya. Dalam bahasa Mandarinnya apa ya Nyo? Bila Memang Kamu. Aduh, nggak tahu lagi, mungkin bisa tanya Bunda ya? Boleh. Bun. Bukan dong. Punya gue nomornya nih. Gimana Nyo akhirnya rilis single baru lagi? Seneng banget karena kan emang sekarang kan udah manajemen baru Star Media Nusantara. Kan sekarang kita berdua sama labelnya, tapi Onyo sekarang hits ya. Hits Record gitu. Dan pastinya seneng banget karena bisa yang pertama lagunya juga sesuai dengan yang aku pengen, terus yang kedua bisa diterima sama masyarakat yang dengerin lagu aku, dan akunya juga seneng pas syuting video klipnya itu cepet, semua berjalan dengan lancar, pas rilis lagunya juga orang-orang pada antusias untuk nungguin gitu. Oke, aku kupas satu-satu dari jawaban kamu tadi. Berarti lagu yang seperti Onyo mau. Emang Onyo selama ini tuh kebayang pengen keluarin lagu tuh seperti apa yang akhirnya bisa Onyo sampaikan lewat Bila Memang Kamu ini? Oke, jadi pertama itu kenapa Kakak Mark tahu yang tadi main pianonya itu kan, aku tuh terinspirasi sama lagunya Kakak Glenn Fredly. Tahu lagu yang itu nggak? Apa? Januari? Bukan. Ada yang satu lagi aduh, hampir lupa aku. Ada kemarin lagu. Sedih Tak Berujung. Bukan, satu lagi. Sekali Ini Saja. Sekali Ini Saja, yes. Oh, Tuhan bila masih ku diberi kesempatan. Itu, aku terinspirasi untuk piano. Moodnya ya, yes, moodnya. Itu walaupun dia. nadanya pastinya nadanya Onyo, cuman moodnya, feelingnya sama kayak gitu. Sebenarnya rencana aku kemarin tuh nggak mau tambahin musik apa-apa, cuman kayak butuh piano aja sebenarnya. Piano sama ya sedikit lah tambahin musik yang bikin isi dalam lagunya gitu. Iya, tapi memang sebagai orang yang udah beberapa kali denger Onyo nyanyi langsung, dan menurut gua makin kesini suara Onyo kan dulu mulai dari masih muda nih. Iya. Sebelum pubertas. Sekarang udah nggak sih? Udah beres kan pubertasnya? Udah selesai. Kan sekarang umur berapa sih? 19. Udah selesai pubertasnya. Nah, berarti kan suaranya sudah ada perubahan, dan gua ngerasa makin kesini tuh makin kedengar ciri khas Onyo tuh seperti apa. Dan gue setuju, mungkin musik-musik kayak gini juga cocok buat suara Onyo yang memang udah syahdu dan udah seperti instrumen pada dasarnya gitu menurut aku. Nah, tapi ngomong-ngomong Bila Memang Kamu, tadi kan kamu sempat bilang syuting music videonya cepet. Kalau kita tarik balik sedikit dari proses workshopnya, apakah ada workshop, penulisan lagunya itu kira-kira berapa lamanya? Kalau untuk workshop itu kemarin tuh kita pertama aku di sini dulu workshopnya kan, di kantor. Terus aku sebelum jadi lagunya, jadi lagunya itu belum ada sebenarnya. Baru ngobrolin topiknya dulu kali ya. Dulu pengennya itu apa. Terus habis itu kita muncul lah waktu ke studio, kita muncul ide-ide. Nah waktu itu kemarin tuh cuman kamu tahu lagu ini nggak yang kayak Melody of Memories? Tau nggak? Lagu siapa ya? Ada kayak melodinya doang, Melody of Memories, tapi ada lagunya Oke. gitu. Jadi aku
suka dengerin lagu melodi-melodi di Spotify. Oke. Ya kan, nah aku terinspirasi lagu dari situ. Oh, instrumen. Yes, instrumentalnya. Nah aku terinspirasi dari situ. Terus aku kayak coba deh bikin melodinya kayak gini deh. Tapi jangan disamain ikut melonya kayak gini. Nah dibikinlah sama Uncle Tintin waktu itu. Ya kan, nah. Oh, ini tuh tidak jauh dari tangan hangatnya Tintin ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, fun fact, Tintin itu penulis lagu yang menulis lagu untuk Mahalini, Ais Devaki, dan banyak musisi-musisi, tapi kali ini lagunya Onyo. Yes, nah habis itu mulai kita ngomong sama Uncle Servinya. Sefri ya, agak susah ngomong itu namanya. Iya, memang dia susah deh yang Uncle Servinya. Habis itu telepon lah Aunty Clara waktu itu. Oh, Clara Riva. Ya, Aunty Clara, terus Kak Clara lah aku panggil lah. Yeah. Kak Clara aku telepon, terus habis itu ditelepon Kak Claranya udah bikin nih lagunya. Oh. Dibikin sama dia. Nah, aku pas kita rekamannya kan yang ngedereknya itu Kamga kan? Ya kan? Kak Kamga, produsernya. Ya kan, nah di situ itu kita sama-sama untuk ngeganti liriknya. Ada beberapa yang diganti liriknya. Terus sebenarnya itu refnya itu nada asli, kata-katanya bukan itu, cuman aku lupa kata-katanya. Katanya itu dan nadanya itu bukan Tuhan bila, bukan itu. Sebenarnya Tuhan bila memang dia. Oke. Gitu. Jadi dibikin kata Uncle Tintin sama Kamga itu coba kita bikin kayak gini deh, biar beda dari nada aslinya. Berarti kan banyak kejadian yang terjadi on the spot nih. Yes, on the di spot dalam semua. Journey rilis Bila Memang Kamu. Bener. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu Onyo tuh orangnya spontan kah atau lebih suka yang emang udah teratur dari awal atau gimana kalau Onyo? Aku tuh tergantung moodnya. Kalau misalkan emang sama mood akunya setuju untuk kayak dibikin kayak gini, sebenarnya tuh aku lebih suka nada awalnya. Oke. Nada awalnya itu lebih kayak ya udahlah oke nada awal ini. Terus pas diganti ini tuh aku cukup kayak aduh gimana ya. Tapi karena yang ngedereknya itu lebih paham dari aku, jadi aku kayak ngikut gitu. Jadi Onyo coba kayak gini deh. Oke Kak, aku ngikutin. Ternyata lebih pas di hati. Yes, lebih pas di hati. Tapi waktu itu sebelum dia masuk hati itu aku dengerin 3 kali dulu. 3 kali aku dengerin dulu, bener-bener aku dengerin, baru kayak pas yang ketiga itu kayak oh iya ternyata enak juga gitu. Karena takutnya nyesel kan. Iya kalau nyesel. kita udah jadi Karena kan rekamannya kan kalau udah jadi kan nggak bisa diulangin lagi. Betul, gitu. betul sekali. Nah, tadi kan kamu bilang lagu ini ditulis sama Clara. Ya. Biasanya kan Clara tuh antara kita curhat sama dia atau dari kisah pribadinya Clara. Kalau yang kali ini kalau aku boleh tahu ini kisah pribadi Onyo atau Onyo ambil dari misalnya cerita teman atau pernah nonton film terus kisahnya ini deh gitu. Aku baca Q&A dari Instagram. Oh. Jadi aku bikin Q&A, coba ceritain dong tentang patah hati kalian atau cerita tentang kalian lagi jatuh cinta atau kalian diselingkuhin atau segala macam, kalian ceritain aja. Nah, ada satu Q&A yang menurut aku kayak, waduh ini kayaknya bagus nih kalau misalnya dijadiin lagu. Aku cerita di sana, aku bilangin aku mau temanya itu kayak gini. Oke. Gitu. Akhirnya muncul lah ini, tiba-tiba langsung ada yang ini. Apakah si mbak-mbak itu atau si mas-mas itu tahu berarti kamu ngambil, maksudnya ini tuh based on story-nya dia? Nah, aku lupa namanya. Nah, mbak-mbak atau mas-mas yang merasa pernah cerita ke Onyo di Q&A tolong jawab di bawah ya. Kita akan kirimkan uang 5 juta dari Star Media Nusantara. Amin. Enggak bohong. Bohong ya, itu bohong ya. Bila Memang Kamu, berarti kalau dari lirik yang tadi aku dengar selentingan, berarti ini menceritakan kita tuh kayak bertanya sama Tuhan, kalau emang dia ya deketin, tapi kalau enggak kasih tahu gua please gitu ya. Iya, kasih tahu gua buat jalannya gimana caranya biar bisa dapetin. Itu memang tantangan terbesar anak muda zaman sekarang. Yes. Ya. Harus usaha dulu sebenarnya sih. Kenapa nggak kita tuh punya telepon langsung ke Tuhan kayak dia bukan sih gitu. Jadi kita nggak usah. Ya kalau gitu mah. PDKT aku nggak pengen kan. Nah, Nyo, aku pengen tahu. Kamu di umur 19 tahun ya, kalau aku boleh kulik sedikit, pasti kan setelah kita puber tuh udah mulailah ada hasrat-hasrat ingin memulai hubungan dengan. Oh setelah ya, bukannya sebenarnya emang sebelum nggak sih? Kalau aku baru 1 tahun yang lalu. Aku baru punya hasrat itu 1 tahun lalu. Nggak betul. Nah, biasanya di usia-usia kayak gini kan Onyo mulai lihat kanan kiri, oh ini cantik nih, Iya. oh ini kayaknya pas nih buat gua. Apakah lagu ini juga ada sebagian dari cerita yang Onyo pernah alamin, kayak misalnya deketin orang terus kayak, duh dia bukannya gitu? Enggak itu sih, maksudnya enggak aku ambilin dari hal pribadi aku. Oke. Tapi kalau aku boleh tahu dan aku yakin nanti pasti. Kita bisa ngobrol di belakang. Boleh. Kita langsung aja ya. Jangan ya. Aku pengen tahu. Onyo tuh tipenya adalah
udah yakin dulu baru PDKT atau PDKT sambil meyakinkan diri? Aku tuh tipe orang yang insecure. Jadi kalau misalnya dia mau nggak ya sama aku kayak gitu, aku tuh mikir. Berarti memastikan dulu dengan diri sendiri, Iya. kayaknya ada nih kesempatan baru Onyo maju. Iya, jadi gitu contohnya aku lihat cewek nih. Kalau misalkan aku deketin dia, kalau aku chat dia itu kayak dia mau nggak ya, dia balas nggak ya? Dia gitu. respon nggak Dia ya? respon ya, takut. Jadi jadi itu udah insecure sendiri, padahal belum coba. Udah ngebayangin aja duluan kayak gitu. Nah kalau aku kebalik Nyo. Mana? Aku coba dulu dan ternyata dia nggak mau dan semuanya nggak pernah mau. Jadi kayak gue harus belajar di Onyo ya. Gue harus meyakinkan diri gue sendiri dulu. Yakinin dulu lah. Mungkin kalau misalkan kita nanti sukses, udah jadi benar-benar sukses, nanti bakalan datang sendiri lah. Iya. Amin. Amin. Aku sih udah ada, nanti aku cerita ya. Kenal Ariana Grande kan? Nah, itu lebih ke menghayal jadi. Enggak Nyo, nggak bisa Nyo. Nanti kita cerita. Nah, lagu ini tuh baru rilis loh Nyo. Tapi apakah kamu tahu bahwa sudah banyak sekali reaksi positif dari netizen terhadap Masa? lagu ini? Aku beberapa baca komen tuh, yang aku baca itu cuman kayak, wah gue nggak sanggup cover lagu ini, kayak napas gue tuh kayak lagu ini tuh lah kalau misalkan lu cover itu lagu penjabut nyawa gitu katanya. Kamu seneng nggak dengan itu? Misalnya kita ngomongin komen ini ya secara Iya. spesifik. Apakah kamu seneng? Tapi apakah kamu kayak, aduh harusnya besok-besok gua gampangan dikit deh lagunya? Atau kamu ya udah coba? Aku lebih kayak Ya lu usaha aja gitu. Bagus. Ya, Itu maksudnya mental yang benar. lebih ke ya lu usaha aja, itu emang itu cara gue nyanyi. Iya. Maksudnya kalau lu mau cover ya silakan cover, tapi kalau lu nggak bisa cover ya lu dengerin Nikmati aja. nikmatin Ya sama aja. sebenarnya kayak lagu-lagu misalnya lagu-lagu penyanyi zaman dulu. Ada lagu yang Utha lebih susah loh. Likumahua, Glenn Maksudnya Fredly, ada, iya. nggak semuanya bisa kita nyanyi. Iya, sebenarnya itu dia. Ada yang lagu yang lebih susah tapi mereka tetap bisa aja covernya. Iya benar. Tergantung dari dia Dimanipulasi, sukanya teman-teman. aja sih sebenarnya, Kak. Oke, nah ngomong-ngomongin soal komen Nyo, kita udah siapin 10.500 komen, tapi kita sudah kurasi menjadi beberapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke. Yang pertama, aku akan bacain @AnisaPrahara9328, 12 hari yang lalu. Gue nangis banget, jir, nggak ada jir. Gue nangis Nggak. banget denger lagu ini pas bagian sesakit apapun kan kulewati, asal dengan dia. Kayak nyesek banget, yang like ada 40. Nah, pernah nggak sih Onyo ada di posisi ini? Kayak maksa, Tuhan, kalau bukan dia orangnya, harus dia orangnya. Pernah. Pernah? Memaksa Tuhan. Memaksa. Terus apa Lebih ke jawabannya? gini sih, Kak, kayak misalkan maksudnya kalau emang bukan dia ya jangan dipertemukan, ngerti nggak? Jadi kalau emang bukan dia jangan dipertemukan. Tapi kenapa dipertemukan? Iya, giliran aku udah naruh hati, dianya hilang. Iya, gitu. benar. Jadi Benar. akunya kayak udahlah, udah nggak, Sial, iya lagi. jangan terlalu berharap lah sekarang lah. Nah, kalau Onyo bisa kasih saran ke Kak Anissa atau De Anissa, apa yang Onyo pengen sampaikan ke Anissa? Yang nangis banget mendengar bagian itu. Sesakit apapun kan kulewati asal dengan dia. Semangat, Kak. Gitu. Semangat Anissa. Semangat lah. Semangat terus. Semangat Karena kita terus. semua pasti pernah ada di Yes. posisi itu. Tuh Next. Evan Dimas. Plot twistnya nyesek banget. Voice call. VC video klip. Video klipnya keren dan falsetto Betran mantap. Hey. Onyo sadar nggak? Falsetto Onyo memang sesuatu berkat dari Tuhan yang maksudnya kayak harus Onyo syukurin. Syukur, karena aku dulu tuh nyanyi tuh selalu nada tinggi, nggak bisa falsetto. Sama. Dulu. Tapi setelah puber muncul kan? Iya muncul. Kok bisa ya, kayak? Tapi suara kamu menurun nggak? Iya menurun dari Beltingnya. kiasinya menurun. Ah iya betul. Gitu. Tiba-tiba muncul falsetto. Aku kaget pas muncul falsetto. Itu kenapa ada suara kayak misalkan muncul falsetto tuh, apakah suara yang asli udah hilang atau gimana? Iya betul. Tapi memang aku setuju sama Mas siapa tadi namanya? Mas Evan Dimas, memang falsettonya Onyo bagus dan gue tuh selalu senang kalau misalnya menemukan penyanyi, apalagi penyanyi laki-laki yang punya falsetto, karena menurut gue di Indonesia tuh falsetto tuh belum lazim. Kalau Yes, orang pakai falsetto, setuju. dikira tuh kita bukan penyanyi betulan, padahal falsetto tuh teknik dan register sendiri Yes. yang susah sebenarnya Susah. dikontrol. Karena Apalagi perlu- kalau misalkan lagu sedih itu dibikin Iya. falsetto tuh kayak. karena kita perlu kontrol nafasnya itu jelimet lah, dan Yeah. Onyo salah satu yang menurut gua keren. Susah. Kita untuk- mau apa? susah untuk kalau misalkan kita sambil untuk mengontrol emosi kita ketika nyanyi lagu sedih, dan lagu sedihnya itu kita pakai nada falsetto itu kayak Iya. susah untuk mengontrol nafasnya. Setuju. Lumayan. Tapi karena aku percaya Onyo bisa, aku akan menantang Onyo untuk menunjukkan falsettonya. Ya. Oke. Boleh lagu ini atau boleh lagu lain yang menurut Onyo di sini nih ada bagian falsettonya yang gue suka gitu. Lagu ini aja, lagu aku aja. Boleh. Oke. Boleh Ini dong. ini aku lagi kurang enak suara Gak nih, apa-apa. lagi kering Gak apa-apa teman-teman. Jangan menghakimi ya kalian. Iya. Oke. Refnya kan ada falsettonya kan? Iya. Jadi kayak Tuhan bila
tolong berikan ku jalannya. Semua telah ku usahakan hanya untuk cintanya. Kaulah satu-satunya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Bisa. Ute bisa? Bisa dong. Nggak bisa. Gue yakin nggak bisa. Dan tadi ada bagian yang kayak menebal mau ke suara chest tapi balik lagi. Jadi Yeah. tarik ulur itu best. Onyo best. Onyo best nggak? Onyo best. Nyala bangku. Menyalakan sendiri Onyo. Nyalakan sendiri lah tenggorokanmu itu. Oh, iya. Yang ketiga dari ini cewek apa cowok ya? Agung. Agung Agung. istrinya Alit. Bingung saya. Agung istri Alit 2857. Nomor teleponnya. Iya. Suara Onyo khas banget. Semakin dewasa suara Onyo semakin merdu. The best Onyo. Maaf Mas Agung, saya udah ngomong itu tadi. Kamu nggak usah ngikut-ngikut ya. Gimana latihan? Nah, Nyo, ini pertanyaan menarik karena ini salah satu penyesalan aku dulu. Waktu aku puber, aku nggak latihan vokal. Jadi untuk mengembalikan suara itu agak PR waktu tiba-tiba harus dipakai nyanyi lagi. Nah, Onyo dulu apakah di masa-masa pubertas itu tetap latihan dan gimana caranya supaya Onyo bisa mempertahankan suara yang udah orang kenal dan sayangi sejak lama? Sebenarnya itu aku masuk masa puber ini tuh waktu aku konser pertama di MNC. Itu. Konser pertama tuh Yang kedua kan baru sama Kamar. Oh, berarti sebelumnya? Sebelumnya. Oke. Konser pertama itu lagi aku masuk masa puber. Jadi, kadang itu bisa nada tinggi, kadang enggak. Oke. Nah, waktu itu habis selesai itu aku ngobrol sama guru vokal aku kan. Ini aku tiba-tiba kok nggak bisa sekarang nada yang ini. Ya. Dia jelasin gininya. Aku dulu nggak terima kalau misalkan muncul jakun ini nih. Iya. Gitu. Kayak Karena anggapannya takutnya rendah iya, ya suaranya. rendah suaranya kan. Terus kata gurunya, karena aku waktu itu belum ngerti masa puber atau akil balik untuk suara. Ya. Aku belum ngertinya. Dia jelasin kalau misalkan suara kita atau masuk masa dewasa, ini suaranya bakalan berubah. Ada yang berubah untuk lebih turun, tapi ada yang berubah tetap sama, tapi cara nyanyinya udah beda. Dia jelasin semua. Nah, tapi cara untuk mengatasi itu harus jaga pola makan, jaga pola tidur kamu. Makanan sekarang harus dijaga banget, kayak contoh berminyak, makan pedas untuk masa puber ini karena kan suaranya lagi dia lagi cari nih, Onyo cocoknya nanti bakalan masuk di mana nih, di suara tinggi tetap atau di dua-duanya, bisa suara tinggi bisa suara rendah, betul. Gitu. Karena aku sekarang kadang kalau misalkan nyanyi lagu tinggi itu kadang bisa, tapi kalau misalkan suaranya lagi nggak sehat kadang enggak gitu. Rasanya pas kita kecil mau pemanasan mau nggak pemanasan hajar itu aja dia. Ya. Aku dulu kalau nggak pemanasan nggak apa-apa. Jadi kayak sikatnya ada tinggi hajar aja. Tapi sekarang tuh harus perlu pemanasan biar suaranya nggak kaget gitu. Dan salah satu penyanyi luar negeri yang aku notice, Justin Bieber kan dia mulai dari kecil juga. Iya. Setelah tapi dia puber, suaranya oke nggak sih masih sekarang? Masih oke, tapi dia akhirnya nyiasatin nada-nada tinggi, jadi dia akhirnya falset. Tapi kalau sekarang dia nyanyiin lagu dia zaman dulu kan kayak Baby, One Time itu dia pasti udah key-nya dia rendahin karena dia nggak mungkin setinggi dulu. Tapi ada juga contoh yang sukses kayak Bruno Mars. Yeah. Mau dia makin tua, dia udah mau 40, udah mau 50, suaranya kan tetap di atas sana kan. Jadi kayak itulah teman-teman. Kita belajar dari Onyo berarti harus stabil, harus jaga pola makan untuk teman-teman mungkin yang mau menjadi penyanyi di masa yang akan datang tapi sekarang masih kecil, udah harus was-was dari sekarang. Iya, paling itu sih Kak, kalau misalkan emang mau akil balik, ngerasa suaranya sekarang udah mulai berubah, yang paling penting harus kita jaga adalah pola makan kita, pola tidur. Kalau misalkan mungkin ya. olahraga juga kan? Aku olahraga. Main bola. Bola, ya. Aku nafas itu, syukurnya itu nafas dari dulu itu tetap sama, nggak berubah. Nafas itu tetap kuat gitu. Jadi buat yang lagi emang mau menjalankan ibadah puasa, bukan, salah dong. Maksudnya atau yang lagi mau masuk musik di dunia musik, mau gitu, serius mau serius itu harus benar-benar serius karena Kamar tau lah kalau orang nggak fokus pasti nanti musiknya juga nanti nggak jalan dengan lancar. Hindarilah racun-racun itu teman-teman ya, bukan racun makanan tapi racun lifestyle juga ya. Gila, jangan sombong. Orang bener gue. Jangan sombong pastinya. Kalau udah di atas nggak boleh sombong. Iya, gitu. betul. Kalau udah dipercaya sama orang nggak boleh sombong. Kita panggilkan yang sombong ya, biar Onyo langsung ngomong. Nggak boleh. Ini kita hanya membahas hits ya, teman-teman, bukan gosip. Oke, selain lagu baru Onyo yang kita semua sudah suka dan tadi banyak komen yang udah kita tampilkan di depan Onyo.
Kita mau lihat top 5 lagu Indonesia versi Spotify bulan ini. Ya, bulan ini kan global chart ya. Oke. Nomor 5 ada Fish dengan judulnya Nina. Nomor 4 ada Die With A Smile, Lady Gaga dan Bruno Mars. Dan kayaknya Onyo suka Bruno Mars ya. Gila ya. Onyo kalau nyanyi itu di Kiasli. Kiasli. Gila, memang itu sudah tidak aku tidak kaget lah aku lah ya. Apa pendapat Onyo dengan Bruno Mars yang belakangan ini ngeluarin lagu duet back to back semuanya works, sama Lady Gaga dia naik, sama siapa sama Rose lagi? dia sama naik. Rose ya. Gimana Nyo? Apakah Onyo terinspirasi dari Bruno Mars atau kayak enggak gue bisa juga kayak gitu? Kalau untuk terinspirasi enggak, tapi kalau untuk suka suaranya doang aja ya. Iya. Kalau untuk terinspirasi, aku maunya dari diri aku sendiri aja, harus mantap. Nggak matok. Potong itu masukin TikTok. Nggak matokin siapa sih, karena nggak mau nanti aku ngebayangin aku pasti bakalan lebih sukses dari dia dengan dalam nama Tuhan. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nomor 3 Nyo, coba nomor dibaca. 3, masing-masing. Dari Ernie Zakri dan Ade Govinda. Nah, Ernie Zakri ini kalau nggak salah penyanyi Malaysia ya. Aku tahu lagunya Malaysia kan? Aku tahu lagu, kayak lebih baik kita masing-masing pernah sesayang itu pernah. Itu memang nada-nada Ade sih ya. Itu pernah. Itu. Gila ya, 6,7 itu kayaknya bukan itu lagi rame juga kok Kak iya, di TikTok ya. Aku dulu main sering lihat. Yang kedua Nyo, Serana For Revenge. Dari For Revenge. Aku harus mendengar lagu ini karena ini udah top 5 dan aku mau mengajak teman-teman juga harus dengerin. Dan yang pertama ada ya pasti kita tahu lah ya. Bernadia 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Gila loh, lagu ini bertahan loh di nomor 1 loh. Padahal aku kira hanya akan naik untuk 1 bulan saja seperti judulnya, tapi ternyata udah 4 bulanan kali ya ini lagu. Gila, keren Bernadia. Nah, orang-orang kayak Bernadia, orang-orang kayak Onyo, ini adalah menurut gua contoh baik buat anak muda di luar sana. Karena Onyo masih muda, Bernadia juga masih muda, tapi mereka udah... Emang Kak Bernadia umur berapa? Bernadia tuh kayak setahun di bawah gue ya. Kamar umur? Coba kita riset ya. Jadi maksud aku adalah mereka bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana, balik lagi yang baru mau mulai musik. Oh, 20 tahun. 20 kan? 20. Berarti 3 tahun di bawah aku. Aku sudah tua. Oh, kamu 23 dong? Aku 23, mau 24. Iya. Panjang. Memang muka agak 28, tapi... Enggak lah. Dia mutes. Oke. Nah, itu mereka bisa teman-teman jadiin inspirasi dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya, congrats untuk semua musisi yang berhasil sampai di top 5 Spotify. Semoga aku dan Kamal nyusul. Amin. Aku kayaknya susah tapi ya. Nah, selain support dari fans, aku belakangan ini sempat mendapatkan kesempatan menjadi saksi mata bagaimana Bunda support Onyo. Kita beberapa kali di satu acara Bunda nemenin sampai backstage, sampai selesai. Dan kemarin Bunda sama Thalia juga support Onyo di lagu ini secara khususnya mereka bikin video reaction bareng. Onyo melihat support dari Bunda bagaimana? Kalau support dari Bunda itu dan ayah aku, jadi mereka itu sangat protektif banget untuk aku, tuh sangat perhatian banget ke aku karena aku kan anak laki-laki pertama ya Kak. Pastinya mereka itu support karya aku dan ketika lagu aku kemarin rilis, masing-masing orang tua aku tuh membantu untuk mempromosikan gitu. Kayak dari Bunda, dari ayah, terus Bunda juga nemenin untuk video klipnya. Di Bandung ya waktu itu ya? Di Bandung, di Raja Ampat ya. Bukan ya? Ada nama tempat di Bandung namanya Raja. Bukan. Beda ya? Dia Dago Pakar. Dago Pakar. Gue support dia lagi. Gue bilang ada. Oh, Dago Pakar. Ya, Dago Pakar Raja Ampat, Bro. Ya, di Dago Pakar. Di Raja Ampat. di Dago Pakar ya, kita klarifikasi. Gitu. Okay. Sorry ya. Ya, jangan main ujat ya. Gak apa-apa. Hey. Apa? Tenang. Siapa yang marah nih? Iya. Jadi di Dago Pakar kita kemarin, terus Bunda juga nemenin lewat video call. Ada ikut gak? Hah? Gak bisa. Oh, sekolah ya? Sekolah. Sebenarnya itu Bunda kemarin tuh mau nemenin ke Bandungnya. Tiba-tiba itu dia nggak tahu kalau misalkan selesainya itu secepat itu untuk video klipnya. Dia pikir kan di rundownnya itu dari pagi sampai jam 6 ya? Sampai jam 6. Tiba-tiba kita dari pagi cuma sampai jam 12 siang doang kita syutingnya. Oh, gitu. Enak banget ya? Jadi hebat Hits Record. Dia udah mau jalan, tiba-tiba aku kabarin udah selesai syuting video klipnya. Oh ya udah deh Bunda, tunggu aja di rumah nanti.
Akhirnya dengan doa orang tua aku, lagu syuting video klip, dukungan orang tua aku, lagunya rilis, berkat doa orang tua aku dan para fans aku BXB untuk dukung. Kamu kan disupport tadi yang kayak kamu bilang, disupport sama ayah, disupport sama bunda, bahkan adik-adik juga selalu support. Apakah itu terkadang pasti ada hari-harinya kita nggak kuat, misalnya secara mental ya, secara public figure mungkin kita lagi juga lagi kacau pikirannya, terus tiba-tiba kita kepikiran sama semua orang yang udah mendukung kita. Pernah nggak Onyo ada di hari dimana kayak melihat orang-orang yang udah mendukung Onyo ini, Onyo jadi guilty kayak, aduh takutnya mereka jadi nggak bangga atau aku mengecewakan mereka, pernah nggak? Paling pas lagunya mau rilis sih kak. Jadi overthinking. Jadi kan aku kan udah sebelumnya lagi puasa untuk rilis lagu gitu. Nah tiba-tiba aku bikin story kayak tungguin nanti bakalan keluar single. Nah mereka itu sebelumnya udah pada bikin di sosmed mereka itu, gue tunggu banget lu keluarin single. Onyo comeback, gitu. Onyo comeback gitu, kayak Onyo comeback gitu, welcome Onyo gitu. Jadi lu harus tunjukin Onyo yang kemarin kita kenal gitu kayak. Jadi pikiran itu, kata-kata itu aku langsung tiba-tiba, aduh, ini kalau misalkan rilis lagunya sesuai nggak ya sama yang mereka pengen ya, sesuai nggak yang sama mereka yang tunggu-tunggu Onyo comeback ini ya. Jadi gimana ini? Aku sampai nggak tidur kak. Waktu pikir itu tuh aku sekitar dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Di hari rilisnya? Di hari rilisnya. Jadi gini, aduh gimana ini? Ya sih, itu perasaan paling gelisah ya? Itu paling gelisah. Apalagi kan pas kita udah kayak nunggu jam 9 mau tayang, ada countdown-nya dari 5 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Pas dia 1 menit lagi kak, itu tinggal beberapa second aku kayak gini. Tuhan aku percaya mujizatmu, gitu aku bilang kan. Langsung pas keluar beberapa hari, langsung booming lagunya gitu. Langsung banyak yang terima komennya itu pada positif dan akunya senang. Aku bilang, Tuhan engkau baik, engkau dengar doaku gitu. Dahsyat! Kalau gue kayak hampir kayak mau kebelet nomor 1 sama kebelet nomor 2 udah campur tuh 1 menit. Jadi gue tinggal ke toilet waktu itu, waktu rilis single gue yang terakhir. Yang terakhir itu apa judulnya Pak? Aduh lupa lagi Nyo. Penikmat Senyum, bercanda. Oh, Penikmat Senyum. Nah, sekarang karena kita sudah banyak berbicara tentang Bila Memang Kamu dan karir Onyo, sebenarnya ada satu pertanyaan boleh nggak gue tanyain? Onyo kan udah mulai dari kecil Nyo, capek nggak sih? Enggak. Karena gue membayangkan ibaratnya gini, gue memulai karir ini 2021, sekarang 2024 berarti 3 tahun. Ini aja gue udah sempoyongan, udah capek, mungkin memang ketahanan gue cuma sampai sini. Nah Onyo kan berarti udah dari umur? Aku dari umur 14 tahun. 14, sekarang Onyo 19, berarti 5 tahun. 5 tahun lagi 1 dekade konser pasti ngundang kita dong, ya kan? Amin. Tapi sebelum 1 dekade aku mau nanya, Onyo pernah capek banget nggak? Kayak bilang sama bunda atau sama ayah, boleh nggak aku berhenti? Aku sempat mau berhenti itu ketika kayak dapat hujatan aja kayak beda, maksudnya bukan hujatan tentang di musik ya, tapi ada gosip-gosip yang mereka bikin tentang kehidupan secara umum aja ya. Secara umum, jadi kayak aduh, terus ada satu momen aku berpikir gini, tungguin ya nanti gue buktiin sama karya gue sendiri gitu. Aku cuma semangatin dari diri aja, semangat lu bisa, lu buktiin mereka, jangan pakai hujatan atau jangan pakai balasan dari mulut lu, tapi lu harus balas sama karya lu aja gitu. Ya, keren loh. 19 tahun Onyo, Pondok Indah, bukan? Bukan dong, aku Kebon Jeruk. Cipete, Kebon Jeruk, kita lagi di Kebon Jeruk. Nah, Nyo, kita akan main game sekarang, kita refreshing sedikit. Nice. Onyo zodiaknya apa sih? Pisces. Oh, Pisces. Pisces itu tidak kompetitif. Tapi kayaknya ada, kan zodiak tuh ada banyak ya Nyo, maksudnya kayak risingnya apa, nah kayaknya dari beberapa unsur itu Onyo ada yang kompetitifnya. Ada kompetitifnya nggak? Ada kan, pasti kan, karena gue ngeliat Onyo tuh berapi-api orangnya. Nah, aku Aries. Aku kalau game, aku harus menang walaupun aku tuan rumah, ya. Jadi kita fair di sini. Kalau aku kalah, kalau aku menang. Tapi untuk menjadi penengah di antara kita, aku butuh co-host. Karena tadi Sharla sakit, kita punya tim kreatif yang diterbangkan jauh dari Amerika Serikat. Ini adalah Ute Likumahua. Oke, jadi gamesnya adalah di sini aku udah nyiapin barang-barang yang ada di dalam keranjang. Nanti kalian cara memilihnya adalah kalian akan tutup mata dan pilih barang yang ada di dalam keranjang. Setelah itu, barang ini buatlah lagu secara spontan dari barang yang kalian ambil. Oh, berarti nggak ada poinnya? Nggak ada poinnya, berarti semua pemenang. Tapi yang nilai nanti penonton. Bagus nggak? Nyambung nggak lagunya? Gitu ya. Oke? Kita mulai dari Onyo dulu kali ya. Onyo tutup mata ya. Kita pilih di dalam keranjang ini. Silakan. Ayo. Jangan ngintip ya. Kayak ketebak gitu. Salah.
Ya, ambil aja udah ambil jangan langsung ambil. Apa yang kamu pegang pertama ambil. Oke. Cocok ini, cocok ini. Merem dulu. Oh, bukan satu-satu. Enggak satu-satu. Oh. Aku Kak ini nggak usah merem, ini udah tahu apa. Iya, gue udah tahu Ya, sih. kan? Itu pasti ember kan? Iya. Bukan dong. Ini high end bulan apa nih? Ini high end kan? Kalau Ya bukan udah bulan- ambil, jangan dipilih, langsung ambil. Iya takut susah ya. Sabar. Nggak bisa curang. Oke. Onyo bola. Aku sama charger. Oke. Oh 1, 2, 3. Bola, ku senang sekali ketika denganmu. Ku bahagia sekali ketika ku bermain dengan bola. Izinkan aku selalu bersama denganmu. Temaniku selalu, bersamaku selalu, hanya denganmu ku bahagia. Ketika sedih kau lalu menemani, bersamaku selalu, temani hari-hariku selalu. Bola kau adalah hari bahagiaku, cintaku hanya kepada dirimu, oh bolaku. Ini ngarang. Ini baru tadi spontan. Iya. Kenapa Ute kayak tidak Panjang banget. menyangka-nyangka? Keren. Tapi ekspektasinya kayak sebait aja ini jadi. Enggak. Oh, bolaku. Coba lanjutin. Coba ulangi lagi dari awal tadi. Loh, Kan namanya lupa dong. Lupa, Ute. Kan namanya spontan aku. Uhuy. Tapi tar lu ngomong-ngomong soal bola. Gimana tadi spontannya? Gila ya, ketahuan umurnya. Kesel. Apa itu Ubuy? Gue nggak tahu. Oh, kita seumuran. Enggak ya? Shit. Oke. Tapi tar lu, pertama ada yang menarik dari bola. Karena selain jadi penyanyi, Onyo ini juga hobi main bola. Lu nggak denger tadi kita interview? Udah gue bahas, memang Onyo ini memang suka main bola. Iya kah? Iya. Tadi kan ngomongnya gitu. Bener nggak? Coba kita tayangkan ulang, editor. Misalkan Olahraga mungkin ya. Olahraga. Kamu olahraga juga kan? Aku olahraga. Main bola. Bola, iya. Nah, itu dia tadi gue ngomong. Oh iya, oke. Onyo main bola. Biasanya sama selebriti FC nggak sih? Iya, CFC. aku punya 4 klub gitu. Gila loh. Dan dia bentar lagi mau dibeli sama MU. Asli. Charger apa sih bahasa Indonesianya teman-teman? Alat cas. Casan ya? Colokan, casan. Sasa. Jangan ngecewain gue. Shit. Charger, di manakah letakmu chargerku, charger? HP ku sudah mau habis baterainya. Di manakah letakmu chargerku? Gimana penonton pemirsa? Siapa yang menang? Onyo lah! Dia lengkap, ada verse, chorus, Iya kan? bridge, chorus lagi. Oke. Onyo. Menurut gua, kayak gua membayangkan... Jangan posisi gitu gua- dong, Kak. Maksudnya jangan cepet patah semangat kayak Iya, gitu ya. dong. Gua memang orang gitu dong. Lebih ke jujur ya. My biggest critic. Udah, lu ngapain Udah lagi oke, di thank you kalau gitu. Cuman gitu Lu, dong. satu lagi Ute kan? Nggak ada kayak gitu. Ada. Nggak Tadi ada di bilang sini. Ute ikut nyanyi. Enggak. Tuh, Pute nyanyi. Siapa Pute anjir? Gua. Piut, nyanyi Piut. Berharap apa sih? Majalah, ya Latihan udah. nggak? Lu ajarin gua aja nada dasar dulu. Masalahnya nyanyi. Itu tuh udah diajarin. Itu. Cepet itu. High end Tapi bantuin gue ya Iya, nadanya ntar ya. gue sambung. Gue sama Onyo sambung. Lu bikin verse dulu. Kak, ini lucu nih. Oke, plastik. Ya. Plastik apa kresek nih? Kresek. Kresek. Ting 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 Oh, kresek. ting 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 ting. Warnamu merah merona. Tempo. Teman-teman. Ute yang menang. Oke. Terima kasih loh Ute. Terima kasih, keren. Terima kasih Keren, banyak, tambah terima kasih. keren. Semoga Onyo tetap bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Amin, Yang mungkin, amin. hey, ingat, Onyo juga berawal bukan dari Jakarta ya? Bukan, dari kampung Tidak- aku. Tidak ada kepikiran. Tidak ya, ada Onyo? kepikiran. Kita boleh bahas itu bentar nggak? Ini Boleh, menarik. boleh, Gua- boleh. Mujizat Tuhan itu. Iya, kalau Onyo dikasih kesempatan untuk ngasih tahu, pasti di sana banyak teman-teman yang dari daerah Yes. yang mungkin mikirnya, aduh gue dari tempat terpencil, jauh dari Jakarta, kurang akses, susah pasti untuk punya karir, apalagi di Itu dunia Kak, entertainment. itu benar banget. Nah, apa yang Onyo ingin sampaikan? Kalau bisa, pasti Onyo bisa menginspirasi mereka. Untuk anak-anak yang jauh dari Kota besar. kota besar, aku mau bilang sama mereka kayak harus semangat, ya.
berkarir itu nggak menunjukkan kita harus dari kota besar, enggak. Jadi kita harus mau dimanapun kita berada, kalau emang cahaya Tuhan kasih buat kamu, pasti akan rezekinya Tuhan percaya buat kamu untuk menjadi pilihan untuk menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang, apalagi untuk anak-anak yang mau bakatnya dimanapun, bahkan di bola pun harus terus semangat nunjukin bakatnya, bukan cuma di bola dong, olahraga yang lain pun, apalagi untuk di dunia musik, guys. Nggak ada kata tidak mungkin kalau Tuhan udah kasih kamu kepercayaan, karena mujizatnya itu luar biasa buat orang pilihan yang akan dia pilih untuk jadi anak yang sukses. Amin, amin, amin. Mimpi Harus terus semangat. Semangat untuk kita semua. Harus semangat. Semangat. Onyo, last words. Onyo boleh promoin apapun yang Onyo ingin promoin di Chit Chat. Pokoknya jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku yang berjudul Bilah Memang Kamu yang sudah tayang di Hits Record. Dan jangan lupa untuk terus streaming ya, dan semangat untuk para Gen Z yang sudah atau yang lagi berjuang untuk cintanya ya. Nggak ada kata tidak mungkin kalau emang jodohnya. Oke? Bapak semangat terus. Untuk para BXB. Iya, thank you so much. BXB. Emang cuman orang-orang lentur aja, Teh. Lu nggak bisa. Oke. Lu nggak bisa. Oke. Udah itu semua, terima kasih teman-teman yang udah menonton juga Chit Chat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi, Onyo! Terima kasih semuanya.